Halo semuanya, kembali lagi di Saripata dengan latar jangan Anda Ilham di sini yo. Kali ini gue bakal bahas film Pirates of the Caribbean keempat, yaitu On Stranger Tides, yang merupakan seri keempat dari Pirates of the Caribbean. Dan buat lo yang belum nonton film sebelumnya, mending tonton dulu dah, biar lo tahu gimana jalan ceritanya dari awal. Videonya udah gue taruh di deskripsi di bawah, atau lo bisa pencet tombol di atas. Langsung aja kita ke filmnya. Squad. Film dibuka pada dua orang nelayan dari Spanyol yang menemukan sebuah mayat dari dalam laut. Anehnya, mayat itu memegang sebuah buku, dan tiba-tiba sebuah kereta kuda pun melaju dengan sangat terburu-buru menuju ke kerajaan Spanyol. Ternyata mayat itu masih hidup. Ia memberitahu bahwa ia menemukan kapal Ponce de Leon, padahal kapal itu sudah mati 200 tahun yang lalu. Buku itu ternyata adalah petunjuk menuju ke air mata awet muda. Raja pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan kapal dan segera berangkat. Inilah Pirates of the Caribbean On Stranger Tides. Di London sedang ada acara untuk menghukum eksekusi bagi bajak laut. Terlihat seorang kapten bajak laut yang dibawa ke pengadilan, yaitu Kapten Jack Sparrow. Tapi ternyata itu Gibbs, bukannya Kapten Jack. Mereka semua tidak tahu kalau itu bukan Jack yang asli. Dan ternyata Jack menyamar menjadi hakim tertinggi di pengadilan itu. Gibbs pun langsung kaget. Dan ketika ia akan mengungkap jati diri Jack yang asli, tapi sebelum itu Jack akan menyuruh orang-orang untuk memukulinya lagi. Orang-orang di sana menyetujui untuk menghukum Gibbs dengan hukuman gantung. Tapi Hakim Jack malah meringankan hukuman penjaranya. Orang-orang di sana sangat marah kepada hakim. Dan Jack pun langsung pergi. Ternyata semua itu merupakan rencana dari Jack. Jack pun dibawa menggunakan kereta penjara yang sudah dibayar sopirnya. Dan 10 menit mereka akan sampai di luar kota London. Jack baru sampai di London pagi hari, dan ia menyelamatkan Gibbs dari hukuman gantungnya. Sedangkan Gibbs selalu mencari kabar tentang Black Pearl, tapi tidak ada yang pernah melihatnya berlabuh lagi. Lalu ia sempat mendengar kabar bahwa Jack membuka pengrekrutan kru bajak laut di bar bernama The Captain Doctor. Yang padahal terakhir kali Gibbs dengar Jack sedang mencari mata air awet muda. Jack pun menjelaskan bahwa situasinya berubah saat itu, lalu memaksa Jack untuk mencari teman seperjalanan untuk mencari tempat itu. Dan Jack harus mencicipi air mata itu. Kereta pun berhenti. Tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh pasukan Inggris yang langsung membawa Jack memborgolnya di sebuah ruangan yang cukup mewah, juga banyak makanan enak di situ. Jack pun berusaha menggapai salah satu makanan di meja itu, tapi tiba-tiba pintu terbuka. Raja Britania masuk bersama pasukannya untuk berbicara dengan Jack. Ternyata raja itu juga mendengar kabar tentang Jack yang datang ke London untuk mencari awak kapalnya. Tapi Jack berkata bahwa itu hanya gosip dan merupakan ulah orang lain yang mengaku sebagai dirinya. Di saat itu Raja Britania itu tidak percaya kalau Jack yang di hadapannya itu adalah Jack yang asli. Tapi Jack berhasil meyakinkan raja kalau ia adalah Jack satu-satunya. Di saat pembicaraan itu Jack terus menggoyangkan rantainya hingga sampai raja memintakan pasukannya untuk melepaskan rantainya. Selanjutnya, Raja Britania itu menyuruh Jack untuk memperlihatkan peta dari air mata awet muda itu. Peta itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Juga ternyata Raja Britania itu marah-marah karena kerajaan Spanyol berhasil menemukan air mata awet muda itu. Raja tidak akan membiarkannya begitu saja karena ia ingin orang Katolik hidup abadi. Jack tahu di mana lokasi air mata itu dan ia disuruh untuk menuntun mereka ke sana. Bersamaan dengan itu, sepertinya Jack sedang mempersiapkan rencana untuk kabur dari tempat itu. Jack akan menuntun mereka ke sana asalkan ia diberikan awak dan juga kapal. Tapi Raja Britania itu malah memanggil kapten untuk berlayar bersama Jack, yang ternyata itu adalah Barbossa. Jack kaget, lalu ia menghampirinya dan menanyakan tentang Black Pearl. Barbossa kehilangan Black Pearl dan juga ia kehilangan kakinya. Sontak Jack pun langsung marah kepada Barbossa.
tapi itu ditahan oleh pasukan dari raja. Jika Black Pearl tenggelam, seharusnya Barbossa juga ikut tenggelam bersamanya. Raja menghentikan perdebatan itu karena itu hanya buang-buang waktu dan membiarkan Spanyol semakin dekat dengan air mata itu. Rencana kabur Jack pun dijalankan. Dan itu berjalan dengan sangat lancar. Bahkan ia mendapatkan makanan yang sudah diincarnya dari tadi. Sekarang banyak pasukan yang mengejarnya. Jack pun terus lari sampai ia menemukan jalan buntu. Dan ia bergelantungan di bendera. Sialnya, ia ketahuan. Dan penjaga pun langsung memotong talinya. Jack terjatuh dan masuk pada sebuah kereta yang ada seorang wanita di dalamnya. Langsung ia pun menciumnya agar ia tidak teriak. Selanjutnya Jack langsung kabur lagi di atas kereta itu. Pasukan masih mengejar Jack. Bahkan sekarang ia menggunakan kuda. Jack masih berusaha lari dari kejaran mereka. Dan Jack berhasil mendapatkan sebuah kereta. Kereta kuda Jack ditembak dan terbakar. Tapi ia berhasil menipu para pasukan itu. Dan ia berhasil kabur. Sialnya, ada seorang prajurit yang mempergokinya. Seseorang pun menembak prajurit itu. Ternyata itu adalah ayah Jack. Selanjutnya mereka pun pergi ke sebuah bar. Ayah Jack mendengar bahwa Jack sedang mencari kru. Tapi sekali lagi Jack mengatakan bahwa ia tidak melakukan itu. Juga ayah Jack tahu bahwa Jack sedang mencari air mata itu. Ayah Jack pun menjelaskan bahwa butuh beberapa benda untuk memulai ritualnya, yaitu 2 cawan perak dari kapal Ponce de Leon. Juga ayah Jack memberitahu bahwa pelaut yang ada di sampingnya itu sedang mencari kru, dan ia memperingatkan kepada Jack bahwa air mata itu akan mengujinya. Tiba-tiba ayah Jack menghilang dengan misterius. Setelah itu Jack menghampiri pelaut yang sedang mencari awak kapal. Tapi Jack malah dipermalukan karena ia dikira adalah peniru dari Jack Sparrow. Jack ditertawakan di sana. Dan saat itu Jack masuk ke dalam ruangan yang digunakan untuk mengospek calon kru dari peniru itu. Di sana Jack kaget karena ia menemukan seorang yang sangat mirip dengannya. Ia marah kepadanya karena ia telah mencuri identitasnya. Pertarungan pun terjadi. Dan saking jagonya peniru itu, bahkan ia bisa menirukan gaya bertarung dari Kapten Jack Sparrow. Mereka adu pedang dengan sangat sengit. Lama-kelamaan Jack tahu gaya bertarung aslinya. Saat Jack tersudut, ia langsung mencium dia. Ternyata ia adalah Angelica, kekasih lama dari Jack. Ia pun juga bertanya kenapa ia melakukannya. Angelica tahu kalau Jack sedang mencari air mata awet muda itu. Tapi Jack malah menggoda Angelica. Tiba-tiba anak buah Angelica masuk dan mengabarkan bahwa prajurit istana mulai terlihat di bar itu. Sontak pintu pun langsung ditutup, dikunci, dan menggunakan barang-barang di sekitarnya untuk menahannya. Di saat yang genting itu, Angelica malah mengungkap masa lalu dari Jack, yang dulu ia merayunya, memanfaatkannya, dan juga ia meninggalkannya. Prajurit pun berhasil mendobrak pintu itu. Mereka masuk dan langsung bertarung dengan Angelica beserta dengan Jack. Karena jumlah mereka yang terlalu banyak, Jack dan Angelica membuat tempat itu kebanjiran ram. Mereka pun terkepung, tapi mereka bisa kabur lewat bagian bawah dari tempat itu. Mereka berenang dan kabur.
Sampai saat itu Angelica bertanya tentang apa yang Jack ketahui tentang air mata awet muda itu. Jack pun memberitahunya kalau ritual itu membutuhkan 2 cawan perak dari kapal Ponce de Leon. Tiba-tiba Jack dibius dari jarak jauh. Di posisi Gibbs, ia akan dihukum gantung oleh Barbossa dan ia disuruh untuk menggantung dirinya sendiri oleh Barbossa. Sebelum itu, Barbossa bertanya tentang Jack yang telah kabur. Gibbs menawarkan kepada Barbossa peta yang telah ia curi dari Jack. Barbossa kaget dan menyuruh Gibbs untuk menyerahkan peta itu. Sontak Gibbs langsung membakar peta itu dan ia mengancam Barbossa kalau semua rute dari tujuan sudah dipelajari Gibbs untuk menuntun mereka ke air mata itu. Dengan terpaksa, Barbossa tidak jadi menghukum Gibbs dan mengikutkannya dalam pelayaran itu. Di dek sebuah kapal, Jack dijadikan tawanan di sana. Jack bertanya kepada Scrum di mana Jack sekarang dan kenapa ada peti kaca di kapal ini. Ternyata Jack berada di salah satu kapal yang terkenal di dunia, Queen Anne's Revenge. Jack langsung kaget karena ia sekarang ada di Blackbeard. Di sana mereka diperkerjakan secara kejam oleh mandor-mandor kapal. Scrum pun bilang kalau beberapa anggota dari Blackbeard adalah zombie karena kutukan dari Blackbeard. Lalu Jack melihat seseorang yang sedang diikat di tiang layar. Jack juga bertanya kenapa ia diikat di sana. Ia adalah misionaris yang selamat dalam suatu penyerangan. Semuanya mati kecuali dia. Lalu ia dijadikan tawanan oleh perwira Blackbeard karena ia adalah pengikut dari Tuhan, penggemar Alkitab, agar ia bisa mendoakan semua yang berada di kapal Blackbeard. Jack melihat Angelica yang berada di kemudi. Saat Angelica turun ke dek, Jack mengancamnya. Ia menyalahkannya karena ia sekarang ditawan di kapal Blackbeard yang kaptennya adalah Edward Teach, bajak laut paling ditakuti di dunia. Yang kaptennya dikutuk dan ia bisa membangkitkan orang-orang mati untuk mengisi waktu luangnya. Tapi Angelica menenangkan Jack. Teach akan menurutinya karena ia adalah putrinya. Lama hilang dan baru ditemukan seorang putri yang sangat mencintai ayahnya. Jack tidak langsung percaya dengan perkataannya. Tiba-tiba mandor kapal masuk ke dek. Angelica dan Jack langsung bersembunyi. Saat itu Angelica menceritakan tentang ramalan dari Edward Teach yang akan mati dalam 2 minggu. Yang kematiannya itu berada di tangan seseorang yang berkaki 1. Jadi Teach membutuhkan air mata awet muda itu. Di kapal kerajaan Inggris, Tuan Gibbs diperintahkan Barbossa untuk menuntun mereka ke arah air mata itu. Barbossa sempat tidak percaya kepada arahan dari Gibbs, tapi Gibbs menunjukkan bukti bahwa mereka sudah berada di arah yang tepat. Kapal Spanyol terlihat. Armada Inggris langsung mempersiapkan senjata. Tapi kapal Spanyol tidak merespon apa-apa dan malah mengabaikan mereka. Sepertinya armada Spanyol ingin segera sampai di sana hingga mereka tidak ada waktu untuk bertempur. Langsung Barbossa memerintahkan semua awak untuk kembali ke posisi dan segera berangkat kembali. Di Blackbeard, Jack dan awak lainnya sedang berdiskusi. Jack bertanya tentang Blackbeard yang tidak pernah mereka lihat di kapal itu. Dan Jack meyakinkan kapal itu bukanlah Blackbeard, tapi Scrum membantahnya karena ia melihat nama di belakang kapal itu adalah Blackbeard. Dan selanjutnya Jack menghasut mereka karena tujuan mereka berlayar sangatlah berbahaya, yaitu menuju air mata awet muda. Sebuah perjalanan yang sangat mengerikan pastinya. Jack pun menyarankan pemberontakan dan langsung mereka bersemangat untuk memulai pemberontakan dengan beberapa senjata yang seadanya. Di saat semua awak bertarung, Jack malah menghampiri Angelica yang sedang tertidur nyenyak di kasurnya. Sontak, Angelica langsung sadar. Jack langsung mengurung Angelica di kamarnya. Pemberontakan terjadi melawan kru zombie dari Blackbeard. Mereka tidak bisa dibunuh. Jack pun bertarung 1 lawan 1 dengan mandor kapal.
Angelica sudah berhasil keluar dari kamarnya. Di saat itu, Jack membebaskan misionaris dari ikatannya. Satu persatu kru zombie itu ditangkap. Dan akhirnya Jack bisa menguasai kapal itu. Tiba-tiba pintu terbuka, kapten keluar dari kamarnya. Semua peperangan itu terhenti. Sepertinya kapten sangat marah karena ia mendengar kegaduhan di kapalnya. Lalu ia bertanya kepada perwira apa yang sudah terjadi. Pemberontakan. Blackbeard langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia menangkap semua pemberontak dengan sihirnya. Semuanya ditangkap tanpa ada yang tersisa. Ternyata Teach tahu kalau Jack adalah dalang dari pemberontakan itu. Saat Jack akan dibunuh Teach, Angelica menahannya karena Jack masih dibutuhkan. Misionaris pun langsung angkat bicara, tapi Teach malah kesal karena ia berbicara tentang Tuhan dan kebaikan. Angelica juga menahan Teach untuk membunuhnya karena ia seorang misionaris. Angelica cemas jiwa ayahnya di alam selanjutnya nanti. Teach memberikan kesempatan untuk mereka keluar dan kabur dari situ. Dengan sebuah sampan ia berikan karena Teach ingin membuktikan apakah doa dari sang misionaris bekerja atau tidak. Misionaris lalu diperintahkan untuk mendoakannya. Dan Blackbeard dengan kejam malah membakar dia. Sepertinya Angelica kecewa dengan ayahnya. Teach masih marah dan ia malah membakar dia lagi. Dan sekarang Teach tidak percaya dengan kekuatan dari Tuhan. Jack ditawan di kamar Blackbeard. Jack pun bilang bahwa sebenarnya ia tidak lagi menginginkan air mata awet muda itu setelah kejadian itu. Dan Jack menyuruh Blackbeard untuk menurunkan Jack di mana saja. Tapi Teach tidak semata-mata langsung mempercayai Jack. Jack juga bertanya tentang Teach yang dulu telah dipenggal. Namun tubuhnya berenang 3 kali ia berkeliling kapal. Dan sekarang ia di sini, lari dari ketakutan juga takdir. Ternyata Teach takut dengan ramalan itu, sedangkan Jack tidak percaya sama sekali dengan semua ramalan yang menyertakan dirinya di dalamnya, dan adalah perbuatan bodoh jika ia melawan takdir. Karena ramalan dari Teach, Jack disuruh untuk menuntunnya ke air mata awet muda itu. Di situ Jack akan membunuh Teach saat ia lengah, tapi Teach tahu dan Teach memperingatkan karena pisau yang Jack gunakan tidak berarti apa-apa seperti pemberontakannya. Jack menyangkal itu karena pemberontakannya berhasil membuat ia bertemu dengan sang kapten. Jack melakukan pemberontakan itu untuk memperingatkan Teach tentang Angelica yang bukan putrinya. Wanita sangat pandai untuk menipu, dan Angelica sudah jahat dari sebelumnya, bahkan lebih mengerikan dari monster. Angelica mendengar percakapan mereka. Di sana, Teach membuat boneka voodoo dari Jack. Angelica masuk ke kamar Teach, dan di saat itu Teach juga mencoba apakah boneka itu berpengaruh terhadap Jack. Angelica mengancam Jack untuk ia mengantarkan mereka ke air mata awet muda itu dengan tepat waktu. Di kapal Inggris, Barbossa diberitahu tentang rumor yang beredar tentang mata air awet muda itu. Awak dari Barbossa itu takut dengan perjalanan berbahaya menuju ke sana, yaitu di Teluk White Cap. Barbossa pun memberikan kesempatan untuk mereka yang menanyakan apa yang mereka takuti dari situ. Mereka takut pada putri Juyung, hantu laut, ikan setan yang mengincar daging manusia. Salah satu dari mereka takut hingga ia terjun ke laut. Tapi Barbossa membangkitkan semangat mereka kembali tentang pelayaran ini, bahwa mereka bukan pasukan dari raja, tapi mereka akan berjuang mendapatkan mata air itu. Semangat mereka kembali dan perjalanan dilanjutkan. Di Blackbeard, Jack merencanakan kencan dengan Angelica. Dengan sebotol anggur, hangatnya cahaya lilin ditambah dengan alunan musik romantis Spanyol. Mereka pun menari dan bercerita tentang hubungan mereka di masa lalu. Juga mereka bercerita tentang mata air awet muda itu.
Putri Duyung, dan resiko ritual itu yang membutuhkan seseorang yang menjadi korban. Lama-kelamaan Jack tergoda dengan Angelica. Setelah lama mereka bersumbu dan berasik-asik jos, Angelica menunjukkan semua hasil jarahan dari kapal Blackbeard. Jack terheran kenapa Black Pearl ada dalam botol. Mereka pun melakukan penawaran. Angelica meminta Jack untuk membuat pria berkaki satu atau Barbossa menjadi korban dari ritual itu. Saat itu Jack masih tidak percaya dengan Angelica yang adalah putri kandung dari Blackbeard. Saat pembicaraan itu, Angelica mengamankan boneka voodoo dari Jack. Tapi di saat Jack akan mengambil boneka voodoo itu, mereka sudah sampai ke Teluk Whitecap.